Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Sihombing, asal kelas Instrumentasi 5A, NPT 41220099. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan packet tracer bagian 14.3.5 mengenai Basic Router Configuration Review yang diambil dari Cisco NetaCat. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan, di mana topologi ini terdiri dari dua buah router. Bisa dilihat ini adalah router pertama yang sudah terhubung dengan switch 1 dan PC 1, dan juga switch 2 dan PC 2. Nah, untuk lampu segitiganya ini sudah hijau, artinya router ini sudah berhasil berkomunikasi atau terkoneksi dengan baik sampai ke PC 1 karena sudah hijau. Yang kedua adalah router 2, yang di sini router 2 juga terbagi menjadi switch 3 dengan PC 3 dan juga switch 4 dengan PC 4. Dan juga terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk warna segitiganya masih merah, artinya antara router dan switch 3 dan router 2 dan switch 3 dan switch 4 itu masih belum terkoneksi dengan baik. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan router tersebut, router 2 ini agar dapat berkomunikasi, agar dapat terkoneksi dengan baik menuju switch 3, switch 4, internet, dan juga R1. Di sini kita juga sudah diberikan sebuah addressing table yang akan membantu kita dalam mengerjakan konfigurasi topologi jaringan ini. Langsung saja kita ke instruksinya. Yang pertama, part pertama kita akan mengkonfigurasi device dan juga memverifikasi konektivitasnya. Step pertama kita akan mengkonfigurasi interface dari PC. Yang A, kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 pada PC 3 berdasarkan dengan addressing table. Kita buka PC 3, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, untuk IPv4 ini bisa kita lihat di addressing table untuk PC 3 adalah 10.0.4.10. Bisa langsung kita copy saja. Kita masukkan. Oke, langsung kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yang ini. Oke, untuk IPv6 address-nya yang ini, yang di bawahnya. Kita copy. Nah, untuk bagian 64-nya itu ada berada di sini, sehingga yang di sini kita hapus. 64. Nah, kemudian untuk default gateway-nya adalah yang ini. Oke, baik, jika sudah kita bisa close. Nah, kita lakukan step yang sama pada PC 4. Desktop IP configuration. Kita masukin alamat IPv4-nya, yaitu yang ini, PC 4. Copy. Paste. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk default gateway-nya yang ini. Oke, nah selanjutnya untuk IPv6-nya masih sama, yaitu yang ini. Copy, kita paste lagi. Jangan lupa di sini kita isi 64. Dan yang terakhir adalah default gateway-nya. Oke, jika sudah kita close lagi, kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Sudah sesuai ya, kita close. Oke, untuk yang step A dan B sudah, kita langsung masuk ke step 2, yaitu mengkonfigurasi router. Nah, tadi kan untuk router 1 ini kan sudah terkoneksi dengan baik menuju S1 dan juga S2. Kita berarti sekarang akan mengkonfigurasi router 2 yang belum terkoneksi dengan baik.
Oke, langsung saja juga kita. Nah, untuk yang A, kita diminta untuk membuka terminalnya, kemudian kita mengubah ke privilege exec mode. Kita ini CLI. Oke, yang pertama kita enable dulu dan konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita diminta untuk menetapkan nama dari R2 sebagai router. Jadi, routernya ini akan kita beri nama, yaitu namanya adalah R2. Kita hostname R2. Oke, nah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi C1SCO1234 sebagai privilege sebagai password dari privilege exec mode-nya. Oke, kita masukkan enable. Untuk komennya adalah enable secret. Kemudian kita masukkan password yang diinginkan adalah ini C1SCO1234. Entar lagi. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menonaktifkan DNS lookup untuk mencegah router untuk mentranslate perintah yang tidak betul, yang tidak benar ketika mereka adalah host. Jadi ketika ada sebuah host memasukkan perintah yang tidak benar, kita diminta untuk menonaktifkan DNS lookup-nya sehingga perintah yang tidak benar tersebut tidak dapat ditranslate. Oke, kita berarti masukkan perintah IP domain. Oh, maaf, kita kelewatan satu yang ini dulu. Kita set dulu nama routernya menjadi ccnalab.com. IP domain name ccnalab.com. Oke, setelah itu baru kita IP no IP domain lookup kita dan aktifkan si domain lookupnya ini. Oke, setelah itu kita menginskripsi plain text passwordnya. Kita masukkan perintah service password enkripsi. Oke, setelah itu kita diminta untuk mengkonfigurasi username SSHA admin dengan password inskripsinya adalah 55H ADM tanda seru N. Username-nya adalah SSH admin secret. Masukkan passwordnya 55H ADM tanda seru N. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita akan menggenerate sebuah set crypto kunci kripto dengan bit modulusnya adalah 1024. Kripto key generate RSA. Nah, di sini kita ditanya berapa banyak bit pada modulusnya. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan 1024 bit. Berarti sini kita masukkan 1024. Bentar. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menetapkan Cisco sebagai password konsolnya, mengkonfigurasi sesi untuk menonaktifkan atau untuk tidak koneksikan setelah 6 menit aktivitas. Dan juga memperbolehkan untuk login. Nah, hal ini digunakan untuk apa? Untuk mencegah pesan konsol dari perintah yang interupsi menggunakan perintah logging synchronous. Jadi ketika ada aktivitas tetapi selama 6 menit itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, di sini diminta untuk otomatis tidak login gitu. Kita masukkan line console 0. Nah, langsung kita masukkan passwordnya apa? Passwordnya adalah Cisco
Jadi ketika dia sudah 6 menit tidak melakukan aktivitas, kemudian ketika dia mau melakukan aktivitas lagi, dia harus memasukkan password. Passwordnya itu apa? Passwordnya adalah Cisco. Enter, setelah itu login, Kronos, kemudian exact time out 60. Ini menandakan bahwa 6 menit, dan yang terakhir adalah kita login. Oke. Ini adalah urutan perintahnya. Jadi ketika sudah 6 menit tidak melakukan aktivitas, dia harus login lagi dengan memasukkan password Cisco seperti itu. Oke, selanjutnya kita kemudian menetapkan Cisco sebagai password dari VTY. Kita mengkonfigurasi garis VTY untuk menerima hanya menerima koneksi dari SSH saja. Mengkonfigurasi sesi untuk mendiskonekkan setelah 6 menit aktivitas atau memperbolehkan login menggunakan local database. Kita berarti kalau tadi line konsol 0, kita sekarang di line VTY 04. Nah, untuk passwordnya Cisco, setelah itu exact timeout 60, ini setelah 6 menit maksudnya. Exact, ada yang salah ya. Timeout 60, setelah itu transport input SSH, setelah itu login lokal. Nah, setelah itu jika sudah, kita masuk untuk membuat banner yang memperingati semua orang yang akan mengakses device bahwa unauthorized access is prohibited, bahwa akses yang bukan pemilik adalah dilarang, seperti itu kira-kira. Berarti kita banner MOTD warning authorized users only. Oke, ini salah, harusnya ada tanda ini lagi, kita copy saja, copy. Terus tanda seru, terus oke. Selanjutnya kita masuk ke mengaktifkan routing IPv6. Kita lihat di sini mengaktifkan routingnya, kita akan menginterface masing-masing kabel. Jadi di sini kan routernya ada, kalau menuju S3 itu dia menggunakan G0/0/0. Kemudian untuk ke switch 4 itu yang ini G0/0/1, kemudian menuju ke router 1 yaitu S0/1/0, dan menuju internet yaitu S0/1/1. Kita akan interface satu-satu. Yang pertama kita mulai dari yang atas. Yang ini interface G0/0/0. Enter. Kemudian description connection to S3. Nah, ini akan kita hubungkan ke S3 ya. Enter lagi, kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya adalah yang ini. Copy. Oke, jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masukkan IPv6. Salah ya, ini harusnya, oh benar, IPv6. Address-nya, alamat IPv6-nya yaitu yang atas ini.
Yang bawah dulu. Nah, ini yang bawah itu sebagai alamat IPv6 untuk yang lokal linknya. Berarti IPv6 kita paste sebagai link lokal. Setelah itu kita masukin IPv6 address-nya lagi. Yang atas ini paste. IPv6 address. Oh, salah. Kita ulang lagi. Ini tidak boleh ada spasi. IPv6 address. Enter. Nah, jika sudah kita aktifkan, nah kita berarti no shutdown. Oke, lanjut kita interface lagi. Interface yang ini G0/0/1. Kemudian description. Description connection tuh. Nah, di sini untuk yang G0/0/1 akan kita hubungkan ke switch 4. Berarti itu S4. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya, IP address. Yang ini 10.0.5.1 tanda miring 24. Oh, sampai sini saja. Titik 1 masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian IPv6 address, masukkan yang ini sebagai link lokalnya. Oke, selanjutnya IPv6 address lagi. Untuk yang ini kita copy. Kemudian tidak boleh ada ini ya, spasi, kita enter. Kemudian setelah itu kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, lanjut kita interface lagi yang S0/0/1 S0/1/0. Kemudian kita masukkan description link to R1. Jadi untuk koneksi 0/S/0/1/0 itu akan terkoneksi ke R1. R1 kita masukkan IP address-nya yaitu ini 10.0.3.2 masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita masukkan IPv6 address-nya yaitu ini sebagai link lokal. IPv6 address. Oke. Enter, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Yang terakhir kita akan interface S0/1/1. Kita masukkan alamat IP-nya, IP address-nya ini.
kita paste. Jangan lupa subnet masknya 255.255.252. Enter. Nah, setelah itu kita IPv6 address. Kita masukkan yang ini sebagai link lokal. IPv6 address sebagai link lokal dan kemudian IPv6 address enter lagi. Oke, jika sudah kita no shutdown. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita di sini diminta untuk memverifikasi konektivitas jaringan. Yang pertama kita melihat komen pada PC3, kita akan memping IPv6 dan IPv6, IPv4 dan IPv6 pada PC4. Sebelumnya kita lihat dulu, kita akan menge-save dulu ya, menge-save konfigurasinya. Copy running config startup config. Copy running, ini ada yang salah, kita copy saja. Copy running. Oh, salah. Kita harus exit. Exit lagi, baru kita paste. Copy running config startup config. Destination file name, oke. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengetes untuk memping. Kita bisa cek result dulu. Assessment itemnya. Ada yang belum, yaitu IPv6. Unique cache pada serialnya, deskripsinya belum. Berarti kita balik ke R2 konfigurasi terminal. Kita akan mengkonfigurasi yang ini. Berarti interface S0 S0/1/1 enter, kemudian description link to internet. Oke, sudah bertambah. Dan yang terakhir masih ada yang belum pas, yaitu mengenai IPv6 unique cache-nya. Kita berarti close. Kita akan membuat unique cache-nya dulu. R2 config, exit dulu, IPv6 unique cache routing. Nah, oke. Baik, untuk komplesinya sudah 100, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita akan memverifikasi konektivitas dan juga mendisplay informasi dari router. Oke, langsung saja untuk perintah yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah show version include register. Nah, ini akan memberikan kita informasi
informasi mengenai router termasuk dengan registernya. Exit. Oke. Nah, untuk konfigurasi registernya ada sendiri adalah 0 kali 2 2102. Selanjutnya kita akan show running config. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita akan show running config include password. Nah, ini adalah service inskripsi dari service password. Password 7. Ini ada passwordnya dan ini adalah passwordnya juga. Selanjutnya kita masukkan perintah show running config yang dimulai dengan VTY. Oke, nah ini juga ada informasinya bahwa exit timeout-nya adalah saat 6 menit, password 7-nya adalah 08224555 D0A16, kemudian itu adalah login lokal dan juga harus transport input SSH. Dan kemudian kita akan menampilkan IP dari routernya. Nah, ini adalah IP routernya. Di sini semua directly connected, yaitu baik J0/0/1, J0/0/0, kemudian ada serial 010 dan serial 111. Selanjutnya kita show IP interface brief. Nah, ini akan menunjukkan interface apa saja yang kita gunakan beserta dengan alamat IP-nya dan juga status metodenya. Nah, di sini untuk status metodenya semua sudah manual up dan juga protokolnya up. Kecuali VLAN 1 karena tidak kita interface. Baik, kemudian kita show IPv6 interface brief. Nah, ini juga sudah ditampilkan bahwa serial-serial maupun gigabit itu sudah dalam keadaan up. Nah, oke, kita close. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial pengerjaan packet tracer pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mereview lagi konfigurasi dari basic router. Nah, kita bisa lihat tadinya segitiganya tuh berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau, baik menuju S3, S4, internet maupun R1. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi router tersebut sehingga kita dapat memverifikasi konektivitasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Apabila terdapat kata dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.